Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman semua. Eh, Keadaan saat ini memang tidak bisa memaksakan kita untuk bertemu dalam sebuah ruangan. Kali ini kita akan ada namanya kuliah online. Nah, inilah kuliah online. Saat ini saya ditemani segelas kopi. This is my favorit. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan tentang materi berikutnya yang belum sempat kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Saya akan coba menjelaskan tentang materi Computer Based Information System atau CBIS. Nah, memang saat ini sudah sangat sedikit perusahaan di dunia ini yang tidak menggunakan CBIS. Jadi, berdasarkan penjelasan saya kemarin tentang sistem informasi manajemen, sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem informasi yang memang lekat atau erat hubungannya dengan sebuah sistem komputer. Kenapa? Sistem informasi itu yang paling mungkin untuk di manage itu menggunakan komputer. Selebihnya agak sulit kalau kita mau buat sebuah sistem informasi bila tidak menggunakan komputer. Seperti waktu yang lalu saya berikan game tentang bagaimana informasi itu kalau berantai. Bukan di kelas kamu, tapi ada beberapa kelas saya coba buat sebuah game bagaimana kalau informasi itu melalui word of mouth, atau sebenarnya word of mouth itu bahasa emak-emaknya sekarang itu namanya gosip, ya kan? Bayangkan, word of mouth itu mampu membuat informasi yang tadinya hanya satu menjadi dua, atau yang tadinya dua menjadi satu, ya. Sehingga jangan pernah percaya gosip. Kenapa? Karena gosip adalah informasi yang tidak jelas sistem manajemennya. Nah, kalau sistem informasi manajemen, dia memang berbasis sistem yang sudah dirancang sedemikian rupa agar data dan fakta yang ada di lapangan itu benar adanya dan dirangkum dalam sebuah computer based information system. Nah, sehingga kenapa? Ketika misalnya sebuah perusahaan menerapkan computer based information system, maka ini memungkinkan dia untuk mendukung pengambilan keputusannya atau koordinasinya serta visualisasi atau analisisnya dalam sebuah perusahaannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, contoh CBIS. CBIS itu salah satu contohnya adalah sistem informasi akuntansi. Saat ini hampir semua perusahaan itu menggunakan sistem informasi akuntansi. Kenapa? Karena coba kita lihat contohnya. Saat ini nasabah dari sebuah perbankan itu sudah tidak banyak lagi yang ke bank. Kenapa? Karena fungsi teller saat ini sudah digantikan oleh e-banking. Nah, e-banking ini adalah sistem informasi akuntansi yang dirancang untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan dalam sebuah perbankan. Pekerjaan apa saja? Ya, misalnya menyimpan, transfer, dan lain sebagainya dalam hal keuangan. Nah, sehingga para nasabah tidak sulit lagi. Memang sistem informasi akuntansi ini dibuat untuk memudahkan para nasabah berikut dengan perusahaan yang merancang sistem informasi ini. Nah, sehingga kalau kita jelaskan, sistem informasi akuntansi adalah melaksanakan aplikasi akuntansi perusahaan. Aplikasi ini ditandai dengan volume pengolahan data yang tinggi, di mana pengolahan data terdiri dari 4 tugas utama, yang untuk pertama mengumpulkan data. Data-data apa yang mau dicari?
Yang pertama adalah data-data tentang nasabah. Yang kedua, data-data tentang jumlah uang tiap nasabah atau jumlah uang tiap rekening yang ada di dunia. Nah, kemudian manipulasi data. Manipulasi data ya beberapa hal yang ada beberapa hal yang diolah dalam data tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian berikutnya adalah menyimpan data. Menyimpan data ya, data-data kita, bayangkan saja kalau data-data itu tidak disimpan dan tidak diatur secara baik. Bayangkan uang kita yang 1M bisa berubah menjadi ya kurang dari 1M mungkin. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah penyiapan dokumen. Ya, kalau orang-orang mau membuat rekening saat ini itu tidak perlu lagi ke bank. Kenapa? Ada bank saat ini yang sistem informasi akuntansinya itu memungkinkan nasabah membuat rekening tanpa harus ke bank. Dan salah satunya BRI. BRI itu sudah punya sistem informasi akuntansi yang mampu memberikan fasilitas kepada nasabah untuk membuat rekening tanpa harus ke bank. Lumayan canggih. Kemudian sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang bertugas mengumpulkan data, seperti tadi yang kita jelaskan. Kemudian mengubah data tersebut menjadi informasi. Ya, misalnya Anda sudah didata sebagai orang yang sebagai salah satu nasabah dalam sebuah bank. Nah, data-data apa yang akan Anda dirubah menjadi informasi? Ya, misalnya data Anda misalnya tinggal di mana, namanya Anda siapa, nama ibu kandungnya, ya kadang itu bank itu selalu tanya masalah nama ibu kandung. Ya. Kemudian jumlah uang yang ada dalam rekening Anda ini harus didata dan dirubah menjadi informasi. Kenapa? Karena kita sebagai nasabah di bank itu, hal-hal yang paling sering kita pertanyakan adalah data-data atau informasi mengenai itu. Ya, namanya juga sistem informasi akuntansi. Berarti hal-hal yang dibahas adalah hal-hal yang mengenai keuangan. Kemudian, sistem informasi akuntansi adalah satu-satunya CBIS yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan informasi di luar perusahaan. Bertanggung jawab memenuhi kebutuhan informasi bagi tiap elemen atau stakeholder yang terhubung dalam sebuah perusahaan, kecuali pesaing. Ya, kalau pesaing sih untuk apa juga informasi seperti ini kan? Pesaing dia butuh informasi bagaimana cara bisa berkompetitif dengan lawannya. Nah, berikutnya adalah sistem informasi manajemen itu sendiri. Ini salah satu contoh CBIS. Pengembangan dan penggunaan sistem-sistem informasi yang efektif dalam organisasi. Suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi dari beberapa pemakai yang mempunyai kebutuhan yang serupa. Nah, ini pengertian dari sistem informasi berbasis komputer by sistem informasi manajemen. Nah, ini adalah fungsi dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data. Jadi yang tersaji ini secara tepat waktu dan akurat. Jadi sehingga memudahkan pemakai itu mendapatkan murah, cepat, tidak perlu lama-lama. Ya. Makanya dia tanpa mengharuskan adanya perantara dalam sistem informasi. Iya. Karena informasi saat ini one click, one information. Sekarang sudah terlalu mudah untuk mendapatkan informasi. Apa yang terjadi di Amerika sana kita sudah bisa tahu hari ini dalam satu kali klik. Nah, kemudian menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Ya.
Jadi orang-orang itu mudah mengeluh, ya kan? Makanya ada namanya customer service. Di situ tempatnya orang mencurhatkan perasaannya tentang sistem informasi yang buruk atau apapun itu yang membuat dia kecewa. Sehingga kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi itu lebih kritis. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Ya, dengan sistem informasi manajemen yang baik, itu bisa mengambil keputusan, bisa menjadi alasan orang mengambil keputusan. Apalagi dalam bidang perusahaan, seorang pemimpin butuh sistem informasi manajemen yang tepat. Karena jika itu tidak ada, maka dia akan kesulitan untuk mengambil keputusan. Kemudian berikutnya, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Ya, kalau misalnya sistem informasi manajemennya baik, pasti akan ketahuan hal-hal apa saja yang menjadi kelemahan kita saat ini, dan sekaligus menjadi daftar kebutuhan di masa yang akan datang. Kalau kita kekurangan mesin, ya berarti kita butuh mesin. Kalau kita kekurangan pegawai, berarti kita butuh pegawai. Kalau kita butuh makanan, berarti kita harus makan. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya, menetapkan investasi. Ya, dengan sistem informasi manajemen, kita lebih mudah menetapkan investasi. Tahu investasi? Investasi itu apa yang kita tanamkan di situ bisa berbuah keuntungan di masa yang akan datang. Salah satu contoh sistem informasi manajemen yang berbasis investasi itu trading. Kau tahu trading? Nanti kau lihat di internet lah apa itu trading. Trading ini adalah bagaimana orang menanamkan sahamnya atau modalnya dalam sebuah sistem informasi manajemen yang disebut trading. Di situ tentang jual beli saham. Kemudian berikutnya adalah memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Ya, dengan adanya sistem informasi manajemen, maka jelas akan memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Kenapa? Karena kita tahu semua sudah ada trackingnya, sudah ada riwayatnya. Setiap yang kita lakukan aktivitas dalam sebuah sistem informasi manajemen, dia merekam. Nah, kalau gosip kan tidak. Orang yang pertama membawa berita dengan orang yang ke-10 tidak akan pernah saling mengenal, karena tidak ada trackingnya, tidak ada riwayatnya, tidak ada buktinya bahwa si nomor 1 ini pernah mengatakan seperti itu. Yang tahu hanya si nomor 2. Nah, kalau si nomor 2 mati, ya kan? Si nomor 1 dan si nomor 10 tidak akan pernah tahu, tidak akan pernah saling mengenal. Nah, berbeda dengan sistem informasi manajemen. Uang yang masuk dan uang yang keluar, uang yang kita transfer, itu ketahuan. Kenapa? Karena ada trackingnya, karena ada riwayatnya. Ini ada bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek-cek nasabah dan membuat sebagai laporan rekening koran dan transaksi yang terjadi. Ini membuktikan bahwa ada tracking di dalam sistem informasi manajemen, sehingga mudah kita melihat aktivitas apa yang sudah kita lakukan. Kemudian, perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia. Iya, mempertahankan persediaan artinya bahwa begini. Kalau misalnya kita, seperti saya berikan contoh yang lalu, kita punya cabang misalnya di Popalia, kita punya cabang di Tanggetara, kita punya cabang di Mawasangka. Bagaimana kita tahu di sana itu ada kekurangan? Ada kekurangan baik dari sarana, prasarana, dan atau mungkin pegawai, atau mungkin apapun itu. Kalau tidak menggunakan sistem informasi manajemen, kita tidak akan pernah tahu. Dan kita tidak akan pernah tahu jumlah yang tepat di sana kalau tidak ada sistem informasi manajemen. Kalau hanya berdasarkan di sana kurang kursinya, tapi tidak tahu berapa jumlah yang tepat, ya kan? Ini menyebabkan ini bukan sistem informasi manajemen, tapi gosip. Jadi hati-hati dengan gosip. Karena dengan gosip
pengambilan keputusan bisa salah. Hoax. Sekarang banyak hoax. Karena gara-gara corona itu tidak jelas beritanya, semua orang memberitakan corona kiri kanan dan lain-lain. Akhirnya menjadi apa? Hoax. Karena tidak ada sistem informasi manajemen yang baik. Oke, berikutnya adalah sistem pendukung keputusan atau DSS. Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System, disingkat sebagai DSS, adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi atau perusahaan. Dapat juga dikatakan sebagai sistem komputer yang mengolah dan data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. DSS ini hanya istilah. Di sebuah perusahaan mungkin namanya bisa berbeda, bukan DSS. Tapi kita sepakat bahwa sistem pendukung keputusan itu disingkat sebagai Decision Support System, disingkat sebagai DSS. Contohnya, ada sebuah perusahaan ingin tahu, jadi seperti perusahaan Antam misalnya. Perusahaan Antam ini kan para unsur pimpinannya mungkin tidak di Kolaka ya, mungkin di Jakarta atau dimanapun adanya. Nah, bagaimana caranya dia tahu bahwa pegawainya itu efektif dalam bekerja atau di dalam perusahaan itu ada kekurangan pegawai? Nah, salah satunya dia bisa lihat di DSS-nya. Entah apa namanya, saya tidak tahu. Mungkin kamu bisa tanya orang Antam nanti, DSS di Antam itu apa namanya? Di situ akan menjelaskan informasi mengenai bahwa di Antam ada beberapa kekosongan pegawai atau kekosongan sarana prasarana dan lain sebagainya, sehingga manajer atau para unsur pimpinan bisa mengambil keputusan apa yang harus dia tutupi melalui dari Decision Support System. Nah, itu menurut Moore and Cheng, sistem pendukung keputusan dapat digambarkan sebagai sistem yang berkemampuan mendukung analisis, hok data, dan pemodelan keputusan, berorientasi keputusan, orientasi perencanaan masa depan, dan digunakan pada saat-saat yang tidak biasa. Nah, jadi DSS ini adalah sebuah sistem informasi untuk mendukung keputusan sesuai kebutuhannya. Jadi data-data yang ada dan informasi yang ada itu sesuai kebutuhan apa yang kita mau gunakan sebagai pengambilan keputusan. Nah, ini tahapan dari sistem pengambilan keputusan. Yang pertama, definisi masalah. Masalahnya apa? Ya kan? Misalnya masalahnya ada pada pegawai, ya kan? Pengumpulan data atau elemen informasi yang relevan. Berapa data pegawai saat ini? Berapa data pekerjaan yang harus dikerjakan oleh satu orang pegawai saat ini? Apakah rasio antara pegawai dan pekerjaan itu sudah seimbang atau belum? Kemudian berikutnya, pengolahan data menjadi informasi baik dalam bentuk laporan grafik maupun tulisan. Nah, nanti tahapan SPK ini, pengolahan datanya itu dalam bentuk grafik atau tulisan itu terserah. Yang penting jelas, mudah dibaca, mudah dimengerti, mudah dipahami. Nah, kemudian yang berikutnya, menentukan alternatif solusi apabila di dalam sebuah DSS ini tidak mampu merangkum semua masalah. Biasanya dalam sebuah sistem itu ada namanya Q&A. Q&A itu question and answer. Nah, jadi maksudnya begini, kalau misalnya dalam sebuah sistem informasi manajemen ada sesuatu hal yang kita tanyakan tapi tidak ada fiturnya dalam sistem itu, maka Q&A itulah fungsinya. Orang bisa bertanya langsung di situ hal-hal yang sifatnya tidak terjawab dalam sistem informasi manajemen itu, maka akan dijawab langsung dengan customer service. Mungkin seperti itu, bisa diakali seperti itu, sehingga ini menjadi alternatif apabila ada masalah-masalah dalam sistem informasi manajemen itu yang tidak terjawab. Kemudian bisa juga diartikan bahwa menentukan alternatif solusi ini mengenai tentang
kalau misalnya dalam sebuah masalah ini, sudah sering terjadi. Nah, kemudian dalam sistem informasi manajemen itu, dalam sebuah sistem informasi manajemen itu memberikan alternatif solusi. Ya. Jadi misalnya masalahnya maka di dalam sistem pengambilan keputusan ini, sistem manajemennya, dia sudah memberikan solusinya adalah A pangkat 2 atau apapun itu. Kemudian berikutnya tujuannya SPK yang pertama membantu menyelesaikan masalah semi terstruktur. Ya, artinya terstruktur meskipun tidak langsung begitu. Jadi dikatakan semi terstruktur. Tetap dikatakan efektif, tetapi tidak langsung begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah mendukung manajer dalam mengambil keputusan. Ini sudah pasti. Ini adalah fungsi utama dari SPK. Nah, kemudian berikutnya meningkatkan efektivitas bukan efisiensi pengambilan keputusan. Iya. Meningkatkan efektivitas. Efektivitas itu memberikan efek. Sementara efisiensi ya mungkin tingkat kecepatannya agak lambat ya. Tapi minimal bisa memberikan informasi yang cepat. Nah, sehingga pengambilan keputusan itu harus lebih efektif begitu. Karena kalau misalnya kita ada informasi mengenai kekurangan pegawai di Antam dan ownernya atau manajernya ada di Jakarta, ya mungkin dia harus turun langsung dulu ke sana untuk mengecek apakah benar tidak ini apa yang disampaikan pada di SS atau bagaimana. Jadi masih ada namanya lagi survei begitu. Artinya yang turun langsung observasi di lapangan bagaimana sebenarnya kejadian di lapangan itu benar adanya atau tidak. Ini ada beberapa model SPK, kemudian expert system, PUC logic, dan lain-lain. Nanti kamu tanya loh orang sistem informasi, bagaimana ini? Kemudian yang berikutnya adalah sistem otomatisasi kantor. Jadi kalau otomatisasi kantor ini merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas pekerjaan. Nah, OA atau Office Automation ini adalah penggunaan alat elektronik untuk menggunakan komunikasi formal informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Contohnya adalah telepon. Kalau dulu kita selalu ada namanya telepon kantor, tapi sekarang sudah tidak ada yang menggunakan itu. Kenapa? Karena semua orang sudah by HP, sudah by email, sudah by Android, sudah by WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, tetapi itu merupakan bentuk daripada evolusi dari otomatisasi kantor. Di mana orang menggunakan teknologi atau memudayakan teknologi untuk memudahkan komunikasi dalam kantor ataupun dari luar kantor. Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian ada berikutnya yang dibilang expert system. Expert system itu adalah sistem pakar. Ini adalah suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang spesifik. Nah, ini contohnya. Sistem pakar dalam industri, ada beberapa contoh sistem pakar yang saat ini digunakan dalam bidang industri. Misalnya, ini ada misalnya perusahaan aluminium foil rolling flatness control application. Ini perusahaan yang bergerak di bidang produksi aluminium foil. Aplikasi sistem pakar ini digunakan untuk mengukur tingkat karat dalam satu aluminium foil secara otomatis. Nah, ini salah satunya misalnya. Kemudian misalnya sistem pakar dalam manajerial. Sistem pakar dalam manajerial, alat analisis. Sistem pakar mampu menganalisa komoditi tertentu dalam suatu pasar secara otomatis. Ini ada yang paling baru dan ini terjadi saat ini. Sistem pakar dalam kedokteran. Bagaimana kedokteran mampu mendeteksi penyakit lebih mudah
Nah, misalnya kalau kita ke bandara, sekarang ada alat yang digunakan untuk mengecek suhu tubuh Anda. Nah, dia menggunakan sistem infrared tanpa menyentuh kulit manusia. Nah, ini salah satu alatnya. Dengan ini kita bisa tahu si ini temperaturnya lebih dari misalnya 38 derajat misalnya. Sehingga dengan itu, nah misalnya corona itu diasumsikan gejalanya yang pertama, apabila ada orang yang memiliki suhu tubuh lebih dari 38 derajat, maka diasumsikan dia mungkin memiliki gejala corona. Nah, dibawalah dia di sebuah tempat di mana dia akan diisolasi, dia akan dikarantina selama 14 hari. Setelah dia dikarantina 14 hari, baru bisa dinyatakan apakah dia positif corona atau tidak. Tetapi paling tidak sistem pakar telah memberikan efektif dan efisiensi pendeteksian dari sebuah penyakit lebih cepat, lebih ini. Jangan sampai dia sudah menyebarkan virus kemana-mana baru ketahuan ternyata dia corona, ternyata dialah dalang dari semua ini. Nah, sehingga ada namanya sistem pakar. Sistem pakar ini sudah diterapkan banyak orang sebenarnya dalam sebuah perusahaan, baik dalam pakar industri, sistem pakar dalam manajerial maupun kesehatan dan lain sebagainya. Tapi kita sepakat namanya adalah sistem pakar. Ya. Oke. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang saya jelaskan saat ini. Dan kemudian tetap di rumah, jangan kemana-mana. Karena kamu, setiap orang di dunia ini punya kecenderungan bisa menginfeksi orang lain, dan kita tidak tahu di antara kita siapa yang terindikasi corona. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu siapapun di antara kita yang terinfeksi saat ini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.